Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Piresniati, kelas PAI 3B. Di sini saya akan membacakan dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini, di mana kitab ini dikarang oleh Imam Abi Zakaria. Saya mengambil dua hadis dari bab sabar, halaman 40, hadis ke-28 dan 29. Untuk hadis yang pertama, Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Mas'udin, sareng katampi ti Abi Mas'ud, Rodia muga ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu kaitu Abi Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saenyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala eta tos ngadau Kanjeng Rasul, innaha saenyana kalakuan sareng tingkah, satakunu eta bakal aya ba di sepeninggal kuring naon asarotun asaroh, wa umurun sareng urusan-urusan, tunkiruna anu mengingkari aranjeun ha kana itu asaroh. Qalu mangkana ros para sahabat, ya Rasulullah, hei Rasulullah, pama teras naon perkara tak muru anu miwarang Gusti na ka abdi sadaya. Qala mangka ngawala Rasul, tuadduna memenuhi aranjeun al haqqo kana hak, alladzi alaikum anu jadi kewajiban pikeun aranjeun. Watas aluna sareng nyuhunkeun aranjeun Allah ka Allah, alladzi lakum anu jadi hak pikeun aranjeun. Muttafaqun alaih. Wal asaratu sareng ari asaroh, infiradu eta menyendiri, bisyai'in kana sesuatu, amman tizalma lahu eta tetep pikeun eman, ihi dina ma hakun ari hak. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sepeninggal Rasul nanti setelah Rasul wafat akan ada suatu asaroh. Apa itu asaroh? Asaroh adalah perilaku mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, bersikap rakus terhadap sesuatu sehingga menyerobot hak orang lain. Dikisahkan dalam hadis ini bahwa dulu pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ada suatu kebiasaan bangsa Arab, yaitu mementingkan hak orang lain atau kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Contohnya, ketika suatu bangsa itu memiliki makanan dan mereka itu merasa kelebihan dan mengingat akan kebutuhan orang lain di sekitarnya, mereka berpikir bahwa kita itu makan berkecukupan. Nah, tetangga kita sudah makan atau belum? Nah, mereka itu berpikir sampai ke sana sehingga mereka lebih mementingkan kepentingan ataupun kehidupan orang lain. Mereka membaginya makanan tersebut kepada tetangga A. Adapun tetangga A sama, tetangga A juga berbagi kepada tetangga B, begitu pun seterusnya, sampai ada suatu ketika makanan yang diberikan tadi oleh yang pertama sampai kembali ke rumah yang memberi pertama tadi. Maka dalam hadis ini Rasul sangat mewanti-wanti kepada umatnya bahwa suatu nanti sepeninggalku akan ada satakunu di asaroh, bahwa sepeninggalku akan ada suatu asaroh atau sikap mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Mereka akan terjerumus terhadap sifat rakus sehingga mereka itu berpikirnya lebih baik makanan mereka itu busuk di rumahnya daripada mereka membagikannya ke tetangga. Mereka lebih khawatir akan kehidupan dirinya sendiri sehingga mereka itu menganggapnya, aku akan kekurangan makanan jika aku membagikannya kepada orang lain. Mereka itu sangat takut jika suatu hari mereka tertimpa kekurangan makanan. Atau contohnya seperti pada zaman modern ini, kita menemukan berbagai peristiwa-peristiwa sebagai contoh mementingkan diri sendiri. Contohnya, kita itu banyak yang tidak tahu ataupun tidak peduli terhadap tetangga kita. Fenomena tetangga mati kelaparan karena tidak mempunyai makanan, kita itu tidak mementingkan ataupun tidak ingin tahu terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan sifat rakus ini bisa merembet kepada hak-hak orang lain, karena pada hakikatnya harta yang kita miliki ataupun yang sudah ada di tangan kita semuanya ada hak orang lain. Masih mending kita rakus akan hak diri kita sendiri. Nah, yang lebih parahnya kita menyerobot terhadap hak orang lain. Kita menganggap bahwa harta yang sudah di tangan kita adalah untuk kita sendiri, padahal ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan. Terus bakal aya naon deui cenah, nyaeta umurun tunkirunaha, akan ada suatu urusan-urusan yang akan kalian ingkari, batas yang kalian lewati dan aturan-aturan yang akan kalian tembus.
Nah, terbukti setelah wafat beliau, terutama pada zaman Abu Bakar, mulai fitnah itu berdatangan, terutama pada zaman Umar, pada zaman Utsman, dan yang lebih tinggi itu fitnah pada zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, kembali lagi pada hadis tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda. Kemudian para sahabat itu merasa heran, merasa bingung bahwa kenapa Rasulullah membicarakan masa depan, sehingga para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, pama ta'muruna, apa yang akan Rasul perintahkan kepada kami jika nanti hal yang disebutkan Rasul tadi itu benar-benar terjadi?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum." Yakni yang harus kita lakukan itu adalah melaksanakan hak yang menjadi kewajibanmu, dan kalian harus meminta kepada Allah yang menjadi hakmu. Apa yang menjadi hak ataupun kewajiban kita terhadap orang lain? Contohnya seperti membayar hutang. Kita meminjam sesuatu kepada orang lain merupakan hak orang lain yang ada di diri kita, sedangkan yang termasuk kewajiban adalah kita membayar hutang kita kepada orang tersebut. Hadis ini saya ambil dari bab sabar. Maka hadis ini ada kaitannya dengan 4 poin. Yang pertama yaitu as-sabru 'alal makbur. Maka konsekuensinya kita harus menerima manis pahitnya sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu at-taslim, pasrah. Maka konsekuensinya kita harus berlapang dada menerima sesuatu yang sudah menjadi takdir hidup kita. Untuk yang ketiga yaitu tidak ambisius terhadap sesuatu. Dan yang keempat yaitu harus mendahulukan kepentingan orang lain. Itu ada bahasa wayusiruna ala anfusihim. Wayusiruna artinya itu mementingkan, ala anfusihim mengalahkan diri sendiri. Jadi kita itu harus mementingkan kepentingan orang lain ataupun orang lain melebihi kepentingan diri kita sendiri. Jadi dalam hadis ini Rasul memberikan peringatan kepada umatnya agar nanti sepeninggal Rasul kita bisa waspada, kita bisa waspada terhadap fenomena yang akan terjadi sepeninggal Rasul, sehingga kita bisa mengontrol dan mengawas diri. Untuk hadis yang kedua yaitu hadis ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya sareng katampi ti Abi Yahya Usaid bin Hudair, tegasna Usaid bin Hudair. Rudia muga ngaridoan saha Allahu Gusti Allah anhu ka itu Usaid bin Hudair. Anna rajulan saanyana ari hiji lalaki minal ansori ti golongan Ansor. Qala eta ngadauh itu rajul. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ala tastamiluni. Nah, teu mempekerjakan Rasul ni ka abdi. Kamastumilta sapertoskeun tos memperkerjakan Rasul ka abdi. Pulanan kapulan wapulanan sareng kapulan. Pakola maka ngadauh Rasul, innakum arisanyana anjeun satalqauna eta bakal mendakan anjeun di sepeninggal kuring asarotun kana asaroh. Pasbiru maka kudu sabar anjeun hatta talqauni sehingga mendakan anjeun nikah kuring ala haudin di atas telaga. Hadis ini juga berkaitan dengan hadis yang pertama bahwa keduanya ini membahas tentang asaroh. Tapi dalam hadis pertama itu asaroh adalah hak dan kewajiban, tapi untuk hadis yang kedua ini adalah tentang harta dan pekerjaan, atau bisa dibilang juga tentang kepentingan politik. Di sini seorang dari Ansor heran dan bertanya kepada Rasul, mengapa ia tidak dipekerjakan oleh Rasul seperti orang lain pada umumnya? Rasul pun menjawab, sesungguhnya sepeninggalku kalian akan menemui asaroh, maka bersabarlah. Sudah terbukti dalam hadis kedua ini Rasul masih hidup, tapi bukti sudah ada. Apa buktinya? Di sini ada ala tastamiluni. Istamala artinya mengangkat jadi menteri. Jadi pada zaman ini untung saja Rasul pada zaman Rasul ini masih bisa diatasi, karena Rasul ini adalah sebaik-baiknya solusi. Contoh asaro jarak panjangnya itu sepeninggal Rasul sampai hari kiamat. Mengapa dalam hadis kedua ini disebutkan hatta talqauni ala haudin, tidak ala akhirah ataupun ala jannah? Karena dalam ungkapan hadis kedua ini ada suatu kalimat yang mengandung targhib atau memberikan kesenangan, kegembiraan, karena pada kata sebelumnya ada kata pasbiru, kalian harus bersabar. Nah, setelah bersabar itu selalu diiming-imingi oleh kebahagiaan. Maka
bisa dikatakan barang siapa yang bersabar terhadap asaroh maka akan dipertemukan dengan Rasul di sebuah telaga yang indah. Nah, sekian hadis dari saya, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.